Alright guys, balik lagi di OPW Obrolan para wibu. Henshin. Disclaimer dulu guys, maaf kalau nanti suara saya agak gimana karena sedang di bawah cuaca ya. Under the weather ya. Yoi. Under the weather ya. Sedang di bawah cuaca Under jadi the weather suaranya. ya. Oke, jadi Pak Gumi ya seperti biasa kita akan membahas tentang Kamen Rider Z ya di Sentul. Di Sentul. Oke. Di sesi kali ini ya. Di sesi kali ini kita membahas arc tentang ini apa mencegah 2012. Enggak dong. Ya 2012. Oke, ya. Mayan ya, suku Mayan ya. Iya kan? Penting ya. Meteor dari langit nih. Meteor. Tomawa suasi asai. Prevent the meteor. Apa? Garden. Ini pertama kita berarti hari ini ngebahas 2 episode seperti biasa ya. Iya, satu arc cerita kan. kali. Satu arc. Dari episode apa? 10 ya? Ya berarti Enggak, ini kan 12. 13 Sekarang 13 kan? 13. Nah, 12 13. 12 13. Di apa? Preview sedikit di episode 10 kemarin, 10 12 kemarin kebangkitan Nox. No, Ya, Di episode 13-nya Kita ketololan Nox betul ya. Dinnernya cepat sekali ya. Iya, ini anjing. ya. Anjing. Ya. Ini masih dalam track ini. Itu apa? Masih dalam track. Masih dalam track. Masih. Season apa episode 1 ya 23 45 ya 67 89 ya 10 11 oke 12 13 ya ampas. Sebenarnya story-nya oke. Story-nya oke. Story-nya sudah memasuki ranah yang agak serius. Agak internal ya. Udah masuk ke apa namanya karakter development masing-masing. Cuma Iya. akalnya disimpan ya. Ya? Akalnya disimpan dalam kotak ya. Iya betul. In the box banget ya. Common sense-nya tuh disimpan dulu dalam kotak. Iya, Dalam lemari gitu. Common sense nanti dah. Common sense minggir dulu. Ya. Termasuk juga Nightmare juga disuruh minggir dulu ya. Iya, gue suruh minggir dulu Jadi ya. episode kali ini tuh ternyata misinya sangat-sangat luar biasa. Mencegah kiamat manusia. Mencegah kiamat manusia. Prevent the Betul. meteor Garden. Dan di apa? Di akhir episodenya pun kayak nggak ada ini loh. Nggak ada impact-nya. Nggak ada ungkapan juga bahwa ada apa setelah Nightmare itu hancur tuh ada apa di dunia aslinya tuh. Oh ya udah Kayak kita. nggak ada, ya udah kayak nggak tahu aja. Dan impactnya juga nggak, istilahnya Nightmare itu tidak in charge banget ke dunia nyatanya gitu, ya kan? Kecuali pas yang dia garuk-garuk badan terus kan temennya lepas ke bumi gitu kan. Iya betul, garuk-garuk badan gitu kan, kutunya keluar ke bumi dan ngancurin planetarium, Betul. ya. Kutunya ya, Contohnya itu. kutunya betul. Iya, jadi ya. Jadi emang 2 episode ini tuh showcase-nya untuk Nox semua. Gitu ya. Nox. Dari episode 11 lebih tepatnya. Ya. Dari episode 11 itu Betul. benar-benar episode untuk promosi si Nox. Tuh, jualan Gitu. baru ya. Ya. Promosi jualan mainan baru. Jualan yang baru ya. Apa namanya? Judulnya tuh si Nox tuh Nike ya. Iya, Nox Knight. Nox Nike ya. Nox Night. Nox Nike. Sebenarnya story-nya tidak terlalu apa namanya? Tidak terlalu Berat. Bukan, tidak terlalu ngimpact ke karakter development sebenarnya. Untuk yang 2 episode ini, satu arc ini, ya. Karena istilahnya cuma jadi figuran aja gitu loh, buat cerita pelengkap aja buat karakter development. Ya, selebihnya 80%-nya itu karakter development masing-masing. Dengan promosi Nox-nya, rahasianya si Zero-nya, terus jati diri si Bakunya gitu. Dan apa namanya? Mereveal rahasia di balik Capsem. Ya, betul. Gitu. Ya kan? Di 3 episode terakhir ini 11 12 13 itu isinya. Iya, berat makanya. Iya. Sangat sekali. Dan apa ya bahasanya, rahasia dari Capsem malah mengingatkan kembali dari series Kamen Rider yang lama. Iya betul. Kembali ke akal. Iya, itu Kamen Rider Blade. Yang dimana di sini disebutkan bahwa Capsem adalah berisi
monsternya atau dari nightmare. nightmare yang entah gimana caranya dibikin jadi Chasm. Betul. Iya, Kamen Rider Joker, betul. Ada Kalis kan? Ada sih Kalis. Kamen Rider Kalisnya kan? Iya. Halus soalnya. Iya. Ya kan Blade juga jadi Joker kan? Iya, Iya, Joker. sedih sih. Joker Undead. Jokeran deh. Joker Undead. Kalau kelamaan pakai apa King Mode. Hmm. Modenya. Nah, sama kayak di Kamen Rider Blade juga. Setiap monster atau yang di Kamen Rider Blade itu disebut undead, yang dikalahin bakal disegel di dalam sebuah kartu remi. Betul. Remi ya. Sehingga ya? ya, kalau di Blade kan dia punya tingkatan level gitu. Jadi kan iya. jumlah monsternya tuh pasti segitu. Pasti. Kalau Udah pas disebutkan 13 gitu loh, ya kan? 13 per kartu, per suku. Per suku, ya. Kalau ini kan Kalau Chasm masih belum jelas ada berapanya. Iya. Karena mimpi buruk manusia itu banyak banget. Apalagi yang di apa namanya episode 2 ya. Di episode 2 itu kan Stop the Bomber kan. Iya. Oh, iya. Nah, pas di Stop the Bomber itu kan penyebarannya kan luas banget ya kan. Udah hampir 1 Tokyo sendiri tuh kena ini ya. Kena buah mimpi buruk. Kena buah mimpi buruknya tuh, kupu-kupunya tuh, ya kan. Kena benih-benih mimpi buruknya. Benih-benih ya. Benih nightmare ya. Benih nightmare yang disebar sama Nox ya. Iya. Anyway. Kalau mengingat ke situ lagi ya, asa jadi motif Nox kayak tiap episode malah berubah-ubah ya. Memang tidak jelas. Maksudnya mau apa sih anjing gitu. Iya. Nanti lah kita bahas pas lagi sesi Nox gitu. Oke. Ini kita selesaikan dulu Story masalah dulu ya. story-nya. Sorry dulu saya. Mumpung story dia sangat-sangat tipis gini. Ya, nih. tipis ya. Jadi soal. Ini episode 12-13 ya. Ini episode 12-13. Nah, ini episode 12-13 kalau misalnya Nox nggak jadi showcase-nya. Iya, nggak jadi podcast. Nggak jadi podcast. Nah, itu masih mending. Ini episode 12-13. Ini episode 12-13 kalau nggak ada Nox. Iya. Iya, ya udah monster mingguan aja gitu, monster mingguan. Semingguan aja gitu. Monster mingguan aja. Tidak apa namanya tipis tisu di belah 7 aja. Oh. Terus kena air ya? Kesana air aja. Hilang. Sensitif tisu di belah 7 terus kena air. Iya. Kasihan itu padahal Karena- nightmare-nya gede loh. Iya, nightmare-nya sejauh ini yang paling gede sih. Paling gede, Paling lebih gede. gede dari yang penjara kemarin. Iya, betul. Saking gedenya kalau nightmare-nya nggak bisa dikalahkan itu udah tamat serinya kelar. udah tamat. Iya. Tamat movie hancur. Ini hancur. Oh iya, karena gede banget, Pak. Iya. Gede. Seukuran Bulan lah. bulan lah. Bulan. Bulan. Itu kayaknya pakai apa? Pakai modal 3D bulan gitu. Wow. Anjay. Nggak salah sih. Iya, itu pakai modal 3D bulan ya. Mulai 3 bulan sih itu ya. Nah, jadi ngebahas episode Kali ini. dari kali ini dan dari story-nya itu emang tipis banget. Tipis Tipis. banget. Tapi ada story-nya. Ada. Ada. Cuman buat pemanis aja. Iya, jadi kan misi kali ini Baku tuh disuruh nyetok meteor. Mencegah. Meteor. Dan kerjaan Baku samarannya adalah jadi kayak pegawai planetarium gitu kan ya. Iya, pokoknya nanti. Dan Baku jadi apa ya nih? Tour leader buat Tour guide. tour guide buat seorang bocil yang ternyata bocil ini adalah pemilik mimpinya. Iya. Udah lempeng gitu kan. Ya, sebenarnya dari cerita mingguan ini yang berpengaruh cuman bocilnya doang. Dan itu pun dipaksakan sih. Dipaksakan gitu. Dan selebihnya cuman jadi selain dari karakter utama ya, cuma jadi figuran gitu. Apa ya? Jadi kesan Urgensinya bukan urgency, lebih ke ini story ini sebenarnya nggak untuk dibikin 2 part itu terlalu cepat. Dan terlalu lama gitu. Nggak terlalu cepat pace-nya, tapi terlalu lama gimmicknya. Iya, gimmicknya terlalu lama. Tapi kalau untuk pace-nya terlalu cepat. Mungkin kalau dibikin 3 atau 4 episode, tapi dengan gimmick yang dikurangin lebih oke. Lebih oke. Dari segi story-nya ya. Dari segi story-nya. karena di episode kali ini tuh ya meskipun ini adalah mimpinya dari si bocil ini, tapi bocil ini sendiri sebenarnya nggak dapat spotlight. Baru dikasih spotlight itu kan di episode 13-nya. Itu pun hanya monolog doang gitu kayak oh ini rumah gue. Udah Ini gitu rumah doang. gue Miskin. apa orang tua gue bangkrut, Tapi gue mau jadi gue jadi astronot. astronot, gue nggak sadar diri. Ya.
Tuh. Tapi kayaknya sih dia tuh karena dia sadar diri gue bukan siapa-siapa, gue gak punya duit, makanya yaudah kalian juga harus sadar diri. Betul. Makanya muncul. Jadi tidak terlalu deep dibahas dari si pemilik mimpinya. Padahal sebelum-sebelumnya selalu dibahas lebih deep. Nah, lebih deep gitu kan, dari Fujimi, Fujimi, terus si Sacho, Iya. gitu kan. Bahkan Terus si yang kemarin yang punya lukisan. Iya, punya lukisan. Meskipun nggak gitu kan. dibahas banget, tapi setengahnya kita dikasih tahu. Kegundahan dan lika-liku hatinya itu kan, Iya. yang menyebabkan si Nightmare itu overpower. Gitu. Iya, ini Nightmare segede bulan tapi dia kenapa? Si bocil ini apa sih masalah Apa? hidupnya sehingga punya Nightmare segede gaban kayak gitu? Iya. Ya, intensitasnya tuh apa sih? Betul. Iya. Ya. Ada apa sih sama anak kecil ini gitu tuh? Sampai berpikir buat bumi hancur lebih asik deh kayaknya. Dan kemarin sebenarnya untuk yang di episode 12 ada satu sih Pak yang masih mengganjal Apa di tuh? pikiran saya Pak. Supirnya selamat enggak? Iya, Ada itu. sopirnya pindah dimensi ya. Loh, maksudnya kayak iya Iya. lah kan itu loh. Ternyata kekuatan Capsem itu juga bisa dipakai di real Di real life, real life. di real life gitu kan. SKB-nya kalau pas dipakai di real life nanti Nightmare-nya ini ada ini aura hitamnya. Aura hitamnya. Iya. Betul. Tapi masalahnya itu supir gimana Ya. nasibnya? Gimana nasibnya anjir? Ya paling Penyek loh itu. Iya. paling dia pindah kisah kan. Wah. Wow. Itu apa salah satu detail kecil yang terlupakan ya? Terlupakan. Yang terlupakan dari pihak produksi. Minimal kalau dibikin kayak setelah ada supirnya keluar pusing-pusing terus, nah kamu nggak apa-apa, oke. Oke. Aman. Atau- ini dia blok gitu kan? Pelaksanaan udah aja. Enggak. Gitu. Minimal gini, itu kan konsepnya kan pas udah brek terus si adegannya masih berlanjut pindah sudut pandang truknya hilang. Iya, truknya hilang. Dia kayak hilang. Minimal ya kalau supirnya pingsan ya truknya masih ada lah Ya. gitu. Untuk detail-detail gini buat kita para anak-anak berumur 30 tahun ya. Anak-anak berumur 30 tahun. Anak-anak berumur 30 tahun. Kok lucu? Anak berumur 5 tahun lebih 25. Kayak detail kecil kayak gitu tuh penting menurut Iya, gue. gitu. Biar story-nya lebih kokoh. Detail banget sih enggak, yang penting secara kontinuitas itu enggak aneh gitu. Ini patah sekali Terus gitu. sekali. Jadi kayak seakan apa kemarin juga kan sempat dibahas bahwa openingnya terdengar sangat AI sekali kan. Ya, Ini kayak skripnya pun buatan AI gitu loh. tidak salah untuk story-nya. Nah, untuk script story-nya malah Script story-nya. apa ya, screenwriter lah. Story writer ya. Ya. Biarpun kecil sih, biarpun emang iya Enggak kecil. itu gede. Maksudnya ya misal dianggap kayak detail supir aja dipikirin dulu gimana ceritanya. Iya sih. Cuman dari segi ya tadi seperti kata Alfa bilang, segi kontinunya nggak ada. Ya jadi Aneh. ngerasa aneh aja. Aneh banget. Kayak baku nyelamatin bocil tapi matiin satu supir ya. Iya. Gitu loh. Menyelamatkan satu jiwa dengan Tapi harga satu mengorbankan jiwa juga. jiwa yang Impas lain. ya. Impas. Jadi di episode 12 yang kemarin kan karena saking nggak pentingnya si bocil pemilik mimpi ini showcase-nya diambil alih sama Nox ya. Iya. Jadi Nox ini pamer mainan baru. Pamer mainan baru. Pamer mainan Yoi, baru. namanya Nox Invoker. Invoker. Nox Invoker ini dia Invoker. Yo. Ah. Jadi dengan Nox Invoker ini Tua banget kita ya. Iya, tuh Dota anjing. Dota anjing. Nox bisa berubah jadi Nox Knight. Rockside. Knight. Bukan Kamen Rider Nox. Bukan apa dari Nox ya? Nanti ada lagi. Nanti Tapi ada lagi. Nox Knight. Nox Knight yang efeknya itu adalah Erase. Erase. Mm-mm. Jadi dia kayak quirk-nya siapa sih yang di My Hero Academia? Itu Eraserhead. 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 Dia bisa meniadakan atau menghapus nightmare. Kalau Eraserhead kan temporary ya. Ya, Yang awalnya dia lihat permanen. aja. Ini Kalau permanen. Tapi belum tahu juga sih apakah nanti capsanya bisa dibangkitkan Bisa lagi jadi. atau enggak gitu. Tapi yang jelas di episode 12-nya itu kita dikasih tahu kalau Nox ini punya kemampuan menghapus dosa. Wow. Tapi ini memunculkan misteri baru gitu. Sebenarnya si Capsen itu tuh kalau misalnya dijelaskan sama si Nox gitu ya kan. Capsen ini itu adalah nightmare yang disegel dalam bentuk Capsen sama kayak undead-nya di Blade gitu. Ya kan? Dan itu bisa dipakai juga sama si Kamen Rider-nya gitu kekuatannya. Dan ya di episode 12 juga kan makanya ada ditunjukin pas Nox udah
pamer skill kan dia nembak es krim barrier gitu kan. Jadi kapselnya hancur kan. Iya. Sehingga Pokemonnya lepas. Pokemonnya lepas ya. Oh iya betul ya. Waktu pas di episode 12 terakhir pun itu kan waktu pas dipukul kan si Zeds-nya kan. Kan pecah semua, bukan pecah maksudnya keluar semua nih. Ya, dropnya jatuh semua itu. Dropnya jatuh semua kan. Tapi tidak ada yang pecah ya. Nggak ada yang pecah. Ya. Berarti Pokemon masih di dalam semua ya? Masih dalam semua. Dihapus. Entah itu dihapus secara permanen atau dinonaktifkan penggunaan chestnya secara sementara. Iya. Kurang tahu juga. Karena kalau yang es krim barrier kan emang kapselnya dihancurin, undernya lepas, Terus dimusnahkan. Dan dimusnahkan. Ini Nox maunya apa sih? Dia kan penjahatnya. Soalnya dia bantu Nightmare. Ini dia Nightmare-nya keluarin sendiri, hancurin sendiri. Iya, makanya fokusnya si Nox ini nih apa sebenarnya dia tuh? Waktu pas dari awal-awal ya kan dia tuh sebenarnya pengen mencari cara gitu kan mengungkap kebenaran dunia. Kayaknya awal-awal Nox tuh pengen cari cara biar bisa dapat beltnya lagi. Iya. Terus si siapa namanya nyambung ke Nemu. Ya kan tujuan dia nyimpen tubuh Nemu tuh apa? Gitu kan tuh nggak tahu tuh, belum tahu. Dan kenapa dia itu menyebarkan benih Nightmare dan dikumpulin semua di dekatnya Nemu itu untuk apa? Nggak tahu intensitasnya apa dia. Iya, apa ini? Hah? Tujuan. Iya, tujuan dia tuh apa gitu ya. Pas kita bikin teori waktu pas dia ngambil recovery. Ya, ngambil recovery. Kita kira recovery itu kan sistemnya itu ngambil health point dari yang make dipakai untuk benda yang atau misalnya objek yang disembuhkan. Ya kan? Ternyata Kita kira itu tuh bakal dipakai sama Nemo untuk pakai Nox untuk menghidupkan Nemo. Dipakai Nemo untuk menghidupkan Nox lagi. Oke. Gitu. Karena yang diserapnya energi kehidupannya Nemo. Oke, betul. Gitu. Ya kan kita kira begitu. Ya. Ternyata sumbernya nggak jelas ya. Tidak juga. Nggak ada harganya. Gitu. Dipakainya untuk menghidupkan invokernya. Gitu ya, karena Invokernya dan apa ya bahasanya? Kalau semua CSM itu mimpi buruk apa yang nge-recovery anjing? Makanya Nox kayaknya masih nyimpen recovery, lumayan. Recovery masih kepake soalnya. Lumayan. Mimpi buruknya siapa yang menyembuhkan sesuatu itu mimpi buruk? Gitu. Nyambung Pak, mimpi buruk ya Pak. Karena dia kan dari sistemnya juga kan begitu, ngambil HP lah istilahnya buat menyembuhin orang. Siapa gitu loh? Ya. Dokter mana kalau ya? Iya kan, berarti dokternya tuh kan kesel itu nightmare-nya tuh dia mimpi buruk, dia harus menyembuhkan semua orang tapi mengorbankan diri sendiri. Wow. Makanya nyambung ke episode 13-nya kan adalah karena di episode sebelumnya Nox udah farming. Di episode kali ini kan si Baku dibuat melongo dengan ke Giga C dan si Nox gitu kan. Giga C. Mewing ya. Mewing banget ya. Iya kan, tapi sayangnya tidak ada sigmanya dia. Ya bulat mukanya. Iya, makanya dia kan ngebiarin meteornya kena ke planetarium biar biur. Betul. Biar biur. Antara gini loh, dibiarin biar biur atau dibiarin biar. Enggak lah anjing. Soalnya nggak harus planetarium yang hancur pun nggak apa-apa deh. Iya. Yang penting kan meteornya tembus ke kota. Maksudnya kayak dia kan bilang selalu mewanti-wanti bahwa pakai casem itu bahaya. Itu adalah kekuatan yang buruk. Betul kan? Iya. Nah, yang dia wanti-wanti itu apa? Kebakunya, masalahnya gitu loh. Dia selalu bilang mimpi buruk itu bahaya. Casem itu mimpi buruk itu bahaya. Itu untuk kebaku kan? Iya. Konsekuensinya kayak gini loh, bla 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 bla. Nah, dia ngelawan Baku yang notabene ingin menghentikan mimpi buruk itu. Betul. Iya kan? Dan dia ngalang-ngalangin si Baku biar mimpi buruk terjadi. Tapi dia juga bilang mimpi buruk itu bahaya. Kontradiktif anjing. Nah, kalau menurut gua ada motif di balik itu.
kontradiktif gitu. Karena gini, apa namanya? Kenapa si Nox itu ngebantu si Nightmare gitu kan untuk mewujudkan mimpi buruk gitu kan? Karena dia tuh lagi mancing code. Betul. Lagi mancing code gitu. Karena pas di yang terakhir di episode 13 juga gitu kan. Ketika bakunya menghilang di telan black hole, Iya. di telan black Jadi hole, butiran debu. ya. Akhirnya si Zero turun tangan. Gitu, ya. Dan si Zero pun bisa pakai itemnya si Baku. Iya, betul. Pakai- Pedangnya ya. Pakai pedangnya si Baku. Kan pedangnya dia yang ngeluarin, Pak. Iya betul. Dari stangnya dia tuh. Dari iya, enggak dari stang. Kayak sih. dari karburator. dari karbu. Iya lagi dari karbu anjing. Ya, dari injeksi tuh. Iya, injeksi tuh. Dari injeksi tuh. Nah, berarti sebenarnya si Nox ini cuman caper ke Zero dong. Yang masalah si Nightmare ini. Iya, jadi dia kayak bener-bener pure revenge dia aja. Iya, gitu. Dendam kesumat ya. Dan langsung cuman ada si Baku yang yang ngalangin jalur itu biar si Zero mau keluar gitu. Karena kayaknya si Nox ini udah nggak bisa mimpi ruangan yang ada Zeronya. Nggak bisa masuk ke Velvet Room lah istilahnya. Iya, nggak bisa masuk ke situ. Lupa ingatan ya. Entah lupa ingatan atau emang Atau di blok gitu di blok kan. aja mimpinya. Udah di ban gitu sama si Zero-nya. Iya, dia nggak bisa mimpin kita anjing. Anjing nggak apa bahasa kalau arahnya ke situ nggak Nox, nggak si Zero, pada pick me maksud. Pada pick me gitu. Noxnya yang kayak apa ya bahasanya? Gue masih ada loh, gue mantan agen loh gitu tuh. Gue mau balas dendam ke Ira anjing gitu. Kayak gitu. Tapi itu make sense, makanya kenapa Nox punya 3 lukisan. Biar kalau ada ingatannya dihapus, lukisannya bisa dipakai lagi. Nah, dari si Zero-nya sendiri gitu kan, dia mereveal bahwa Nox itu si agent nomor 4. Ya, Gitu kan. ya, itu kenapa? Ini ada beberapa misteri dari situ, ya kan? Apa hubungannya Nox dengan 4 dan jadinya memunculkan teori 4 itu kan sama yang tadi kayak kata Alpha, Iya, ya kan? siapa sih? 4 itu bahasa Jepangnya shi. Shi, itu Ya, death. shi itu bisa juga disebut sebagai kematian. Iya. Gitu. Lawannya yang Seven, itu keberuntungan ya. Iya. Anjay, kemalangan dan keberuntungan. Tapi kemalangannya masih OP ya. Yoi. Walaupun di nerf ya di episode 13 ya. Iya. Betul. Yang tadinya bisa ngapusin semua chapsum yang dipunya sama Baku, kalah sama satu chapsum biasa. Chapsum standar kan itu kan. Chapsum standar. Chapsum standar. Sebenarnya mungkin bukan kalah sih, dia lebih ke mengalah. Jadi mungkin si Nox itu kayak lagi ngetes tekad Baku gitu. Ngapain sih dia? Ngetry ya. Ngetry gitu ya. Anaknya ngedra. Kayak oh ini udah gue hancurin semua nih. Capsum lo, mau apa lo? Masih punya lagi, oke. Iya sih. Mungkin kalau dibawa ke situ mungkin ini ya kebutuhan cerita lah ya. Iya. Kebutuhan gambar. Cuman setelah diperlihatkan bahwa si Nox bisa one punch sekali pukulan dan semua drop itemnya si Baku jatuh. Dan bisa hilang pula. Iya hilang pula di situ kayak Nox lu ngapain sih gitu. Nox tuh lagi recall di base lawan aja. Iya anjing lu ngapain sih? Nyantai. Bangsat, dengan Baku datang Henshin udah hilang cas belum mau apa lu. Masalahnya kayaknya si Nox ini mungkin nggak bisa ngancurin meteornya juga. Ya nggak apa-apa, nggak langsung breaker juga yang penting dia nggak punya asem. Nanti kalau meteornya hantam bumi, si Nox nggak bisa hidup lagi. Paradoksnya begitu ya. Paradoksnya begitu. Ini maksudnya Nox sendiri masih banyak apa ya teka-tekinya. Ini tau nggak yang paling anjing tuh apa? Apa Fujimi? Bukan. Jadi nanti pas di akhir si Bakunya itu memihak Nox atau misalnya sudah bekerja sama Nox gitu kan, Nox akan reveal semua yang aku lakukan tuh demi kamu anjing. Ya kan itu aja gitu pak. Beneran itu ya, beneran ciri khas Yuya sekali ya. Yoi. Kalau dilihat dari apa namanya, Kamen Rider yang sebelumnya juga kan begitu. Iya, Ya. seenggaknya. Demi karakter development dia berela jadi villain dulu atau jadi anti hero dulu gitu ya kan. lebih rapi Hah? lebih rapi Lebih rapi apa ya? lebih rapi storynya. Kalau yang Dulunya punya Yuya gitu. ya karena Yuya pun kalau menurut gua lagi kepentok sama kebebasan dia. Oh iya bebas nih. Ya. Selama ini kan dari 12 episode itu kan
dia tuh berlindung dari ini mah mimpi gitu, gue bebas ngapain aja gitu kan. Tapi karena terlalu bebas dia jadi kepentok kemana-mana. Iya, maksudnya kayak keep the railnya tuh susah. Karena memang dari awal kita nggak dikasih batasan cara kerjanya gitu kan. Kayak atau antara belum dikasih atau memang dia belum kepikiran batasannya apa. Iya, minimal aturan dulu deh. Kan makanya kayak si Capsem ini kan punya power, tapi kita nggak dikasih tahu limitnya dia itu apa. Limit casem itu apa, aturan casem itu gimana. Kayak apakah casem bisa kita pakai tumpuk-tumpuk gitu kan. Tapi ya mungkin juga kenapa Nox di awal-awal kuat karena ada power of Nakama, karena ada teman yang percaya sama dia. Siapa nih? Fujimi. Jadi kan perkara planetariumnya kena bom langit kan Fujimi kesal sama Baku kan. Iya. Kenapa lu ngertiin gitu kan? Iya, dan di sini adalah momen dimana Baku sangat-sangat manusiawi sekali. Iya, menyalahkan orang. Nah, karena waktu itu manusiawi sih. Belum di sini Baku umur berapa? Diceritain kayak 20-an gitu. Iya, anggap aja lah habis lulusan SMA tapi nggak dapet pekerjaan gitu. Nganggur gitu. Nganggur kan makanya. Nganggur. Gap year. Tapi kelamaan yearnya. Iya. Bentar, berarti enggak. Oh iya benar kan. Kelamaan yearnya. Soalnya kan adiknya udah kerja normal ya. Iya. Artisnya kan artis. Manajer artis. Iya, Manajer doang. Maksudnya kayak apa? Dengan umur Baku yang segitu, Iya. ya normal. Maksudnya akhirnya diperlihatkan sikap manusiawinya. Iya. Di sini. Sikap menghadapi quarter life crisis. Ya, quarter life crisis. Mencari jati diri. Apalagi lawannya itu adalah Veteran. Udah gitu lawannya adalah bulan, literally bulan. Iya. Udah gitu dikasih tau misinya adalah kau dalam waktu 3 hari bakalan hancur buminya anjir. Iya. Stres lah. Stres aja. Kan kalau misi kemarin kan cuma dikasih tahu, oh kalau nggak hancur nightmare nanti bakalan ini dikasih tahu. Oh, bentar lagi nightmare bakalan nyampe bumi ya. Oh, kebayang tuh kalau misalnya kejadian yang di episode 3 tuh. Ya kan, waktu itu kan dia bom meledak tuh ya. Fujimi kan diambil alih tubuh sama Nightmare kan. Nah, kalau ini sih boro-boro diambil alih, Pak. Nightmare kemana akhirnya? Wow. Kan Nightmare kan bumi nih. Bumi hancur. Nightmare mau bangkit. Lah, baliknya mana ya? Nah, dia jadi bumi. Iya. Malah gini loh, konsep di mana Nightmare bisa mengambil alih kan itu keren ya. Keren. Malah belum dipakai lagi sampai sekarang. Belum. Iya, Kayak dilupain aja gitu. Ada yang pernah berhasil hampir ya, yang waktu ini. Jamuran itu kan? Ya, jamuran itu. Karena berlindungnya adalah di konsep kalau misalkan Nightmare pas belum nyata, efeknya terlalu berbahaya, jadi nggak keluar. Cuma agak boring ya. Iya, maksudnya kayak apa ya bahasanya, ketegangan dari Nightmare nggak ada. Nggak setelah episode 3 ketegangan Nightmare tuh udah nggak ada, kosong aja. Jadi Nightmare cuma beneran jadi makhluk mingguan doang. Oh ya, 2 Nightmare yang sebenarnya keren tapi nggak masuk dengan konsep ini adalah 1 Nightmare yang bentuknya penjara. Ya. Kedua Nightmare yang meteor ini. Ini Nightmare emang keren secara wujud visual gitu, secara ancaman juga keren. Tapi dengan konsep yang nantinya Nightmare bakal tuker guling sama pemimpinya, nggak masuk. Iya benar sih, nggak akan masuk. Kayak, oh berarti nanti Nightmare kan tujuannya ngancurin bumi, dan berarti Nightmare nanti nggak tukar guling dong. Tukar guling sama siapa, orang udah hancur lebur si punya mimpinya. Jadi banyak kebimbangan dari sisi Nightmare-nya sendiri. Makin kesini tuh kayak ini arah mau ke mana? Nightmare-nya bahkan kan di awal-awal kita dikasih tahu kan kalau Nightmare tuh biasanya punya tujuan mimpi buruk tertentu lah. Iya, yang jelas lah. Tapi kita nggak pernah dikasih tahu mimpi buruk macam apa yang jadi tujuan utamanya gitu. Karena ini ada miripnya juga sama Kamen Rider DNO. Dimana DNO kan konsepnya lebih kayak jin pengabul permintaan ya. Iya, Jin pengabul permintaan. Tapi seenggaknya ketika semua permintaannya tercapai, tujuannya si Imagine ini jelas. Acak-acak aja udah. Iya. Have fun aja. Have fun jelas, dan maksud jelas kita pengen makan apa?
ingatan Ira gitu. Iya, Minimal jelas tujuannya. minimal jelas. Kalau ini kan, oh aku career life nih, terus ngapain ya? Iya. Iya. Iya, ngapain? Mereka nggak punya motivasi setelah udah career life. Heeh. Kayak maksudnya terus kan ini dari awal juga dibilang Nightmare itu perwujudan dari titik putus asa atau resahnya dari si pemimpi kan. Iya. Perasaan yang mimpinya nggak pernah putus asa. Iya, malah yang mimpinya tuh kayak terlihat kayak wow B aja. Ya aja. Bahkan anak sekecil itu yang have fun punya nightmare-nya nggak tahu apa. Levelnya itu ya lu mikirnya apa sih Dek gitu. Masalah hidup lu seberat apa sih? Seberat apa sih tiba-tiba lu pengen mikir Nightmare segede bulan terus buat ngancurin bumi. Kalau makanya dari konsep mimpi buruk pemimpinya sendiri, kalau yang lebih masuk ya memang pertama yang manajernya Nemo, karena dia kan membelenggu dirinya sendiri kan gitu. Cerita nightmare penjara. Terus kalau untuk yang si pelukis itu ya masih masuk lah. Jadi dia kayak terlalu terikat sama lukisannya karya dia sendiri. Sehingga jadi racun bagi dirinya sendiri gitu. Iya, sisanya ada masalah. Iya, wah, ada apa gitu? Ada apa? Kayak ya udah Nightmare tuh kayak Ira punya kegundahan sedikit terus bisa jadi Nightmare gitu. Iya, sekarang itu konsepnya. Iya. Nggak jelas gitu. Oke. Aduh, besok makan apa ya? Nightmare. Tuh. Wah anjing. Tiba-tiba jadi Nightmare tuh. Simple ya? Simple. Terus itu seandainya ada adegan gini, jadi satu fokus ke monster mingguanya gini. Jadi pas awal episode digambarin ada kupu-kupu ungu masuk ke orang gitu. Nah terus orang itu mulai gelisah gitu. Oh nightmare terbentuk nih. Nah terus si Baku dikasih tahu sama si Zero, wah ada nightmare di sini. Nah ditunjukin si orang yang tadi yang kemasukan kupu tadi. Jadi kan kita kebangun dari awal runut. Oh ternyata nightmare itu datangnya dari kupu-kupu. Oh ternyata begini gitu. Ini kan langsung skip ke tengah. Iya. Jadi maksudnya aturan-aturan yang biasanya ada di Kamen Rider yang jelas. Iya. Di sini tuh nggak ada. Kayak monster itu awal dari mana? Belum dijelasin. Belum jelasin. Terus Nightmare kita sebut Nightmare ya kan? Sini Nightmare. Kan? Nightmare ini bisa muncul di mimpi orang tuh syaratnya apa? Belum dijelasin. Iya kan? Syarat-syaratnya apa? Pasti Minimal Zero ngejelasin lah rasa. iya. Dia malah ngurusin adiknya Baku yang gak sengaja masuk ke ruangan Rafa. Maka dari. Padahal kan serial ini tuh memang dari awal sudah banyak exposition dan menyampaikan world buildingnya dengan cara diceritain gitu loh. Cuma yang bagian-bagian yang dasar banget buat fondasinya nggak diceritain gitu. Betul. Ya kayak nightmare ini dari ini gitu. Yang nyeritain cuma Asinok sih. Itu pun diceritainnya pakai bahasa kiasan. Iya lagi. Jadi masih suruh mikir anjir. Jadi mau dipaksain ini jadi acara anak-anak pun berat anjir. Anak-anaknya berat anjir. Iya, kalau ini bilangnya anak-anak sesuai imajinasi. Enggak Imajinatif. Enggak imajinatif. Masih menimpa Yuger. Untuk Yuger mah jelas. Jadi emang ini tuh beneran kayak untuk semua umur gitu loh. Marketnya siapa? Marketnya semua umur. Jadi untuk menutupi F2 episode ini, menutupi arc ini tuh dibalut dengan acara anak-anaknya tuh ada monster mingguan dan ini form baru. Bukan, iya form baru dan Battle Crayon. Ini ya Nightmare-nya terbentuk dari anak-anak gitu. Ya kan pemimpinnya anak-anak gitu kan. Nah, itu dibalut seperti itu tuh ya. Tapi di balik itu 80% dari ceritanya sendiri itu karakter developernya itu terlalu berat buat anak-anak. Iya. Karakter development Bakunya, Sinox-nya, Rahasia Zero-nya gitu kan. Nah, itu terlalu berat buat anak-anak gitu. Dan itu menurut kita sasarannya yaitu untuk anak 5 tahun kelebihan 25. Iya betul. Anak 5 tahun kelebihan 25. Jadinya. Di sini terlalu banyak yang dapat karakter development ya. Betul. Mungkin kayak ya udah sih fokusin ke satu dulu aja gitu. Iya. Santai lah.
Nah, ini saling tumpang tindih faktanya gitu. Ya minimal kayak Super Sentai lah. Oh, episode kali ini tuh ini doang gitu, sisanya dikesampingkan gitu. Dan ini sekalian perlu gada anjir. Apa lu mau gua ada anjir. Iya. Apa lu gua ada jadinya. Kayak ya belum lagi tadi di akhir episode juga kita dikasih lihat bahwa Baku akhirnya tarung lagi sama Nox kan. Iya. Baku taruh sama Nox. Iya, tarung lagi sama Nox kan. Ronde 2. Ronde 2 tuh dengan warna yang kuning kemasan itu kan. Oh, itu nanti next itu episode. episode. Karena episode kali ini pun sudah battle sama Nox lagi. Udah battle dan sekarang lagi hilang di pelan Black Hole. Iya. Gitu. Nah, satu-satunya yang masuk akal itu cuma di situ. Dimana Baku mengeluarkan Black Hole, terus dia terhisap sama Black Hole-nya itu sendiri. Udah yang masuk akal itu doang. Enggak, itu gak masuk akal. Itu kayak dia saking OP-nya, saking tololnya, jurusnya Friendly Fire. Enggak, tapi emang gitu, Pak. Iya, karakteristik black hole itu Black hole dia itu. menyerap semuanya yang dekat sama dia. Yang termasuk penciptanya sendiri. Anjay. Itu black hole. Black Hole. Udah kalau yang masuk logika itu doang. Iya, itu Evolto tuh. Iya. Iya, masuk udah ya masuk kakak. Makanya tadi pas kita nonton waktu si Baku ngeluarin Black Hole terakhir Raider Kick itu. Kalau Baku bisa berhasil pulang agak tolol gitu. Agak tolol. Terus dikasih sama Black Hole-nya. Oke. Make sense. Oh, memang banyak hal penting ya di sini. Banyak penting, maksudnya Terlalu penting. terlalu disebut terlalu penting juga kayak gini malah porsinya. Karena terlalu banyak daging dan hal pentingnya. Karakter development ini itu. Enak. Kayaknya kemarin Kayak lu yang biasa makan mie ayam satu kenyang, lu dikasih hidangan gourmet gitu loh. Perut lu nggak cocok anjir. Cocok nih. kayaknya Yuya memang antara lupa buat naruh armah roti sepanjang jalan. Wow. Jadi akhirnya yang dia lepasin rotinya sudah abek. Wow. Nggak dikit-dikit. Ini Nox seperti itu, akhirnya sedikit kebusukan Zero kelihatan, ya kan? Iya. Kebusukan Zero sedikit kelihatan. Terus ini nasib adiknya mau gimana? Kalau dilihat dari ekspresi adiknya kan mengiyakan bahwa dia bakal menjaga rahasia. Karena kalau enggak siapa lagi yang nolongin Baku? Mengiyakan. Nanti malah Bakunya juga ini ya, jadi Black Baku. Black Baku. Bisa mengiyakan dan secepat itu tanpa dia tahu detailnya apa. Minimal deal-dealan dulu lah gitu tuh. Itu rasanya apa nih? Ya, kalau kita melanggar apa nih? Nah, minimal ada MOU-nya lah gitu. Iya, ada MOU-nya dulu yang jelas lah gitu tuh. Ada hitam di atas putih lah. Iya. Ada MOU sama administrasi ya. Itu seperti itu. Dan baku hilang. Nox ya masih dengan kenoksannya kan. Kenoksannya si adiknya bikin perjanjian, kebusukan Zero mulai kelihatan. Terlalu banyak hal penting dalam satu episode di 24 menit itu. Nah, jadi tumpang tindih itu, ya kan? Jadinya bingung nih. Ini yang bakal di-review dulu. Jatuhnya kayak apa ya? Kayak One Piece kalau menurut saya. One Piece masih mending sih. Enggak, jadi dia memunculkan banyak-banyak teori baru gitu kan, tapi tidak menjelaskan alurnya mau kemana dulu nih. Gitu. Kalau dilihat dari preview minggu depan, gitu kan? Misinya adalah ini kalahkan Nox. Kalahkan Nox kan? Nah, kalahkan Nox dengan memakai super form ya. Iya. Betul. Super form yang The Flash. Inazuma. 11. Wow. Nanti The War kalau gitu. Nah, jadi itu ya, ada Susanoo-nya ya. Cuman di sini kalau besok kan dengan judul kalahkan Nox kan. Iya. Otomatis itu misi dong. Misi. Itu tugas dari Zero. Iya. Zero udah kesel. Tugas dari Zero dong. Tapi ini Baku mengiyakan. Iya kan? Iya. Baku mengiyakan. Tanpa sebenarnya dari awal juga aneh di sini. Saat si Baku mulai baku hantam sama Nox. Iya. Baku mulai baku hantam. Baku mulai bertembuk. Iya, Baku mulai baku hantam tuh. Dengan Nox kayak lu kan Ajen nih. Iya. Ajen notabene ada di sisi yang Berlawanan. baik dong ceritanya. Iya. Protagonis dong. Iya. Dengan tiba-tiba ada seorang Nox yang
dilihatkan membantu Nightmare. Lalu dia akhirnya menjelaskan bahwa Chasm tuh bahaya loh, ini loh, tedak bengek loh. Dia rela-rela aja gitu baku hantam sama Nox, apalagi nanti dengan judul yang kalahkan Nox. Iya. Karena Kalau gini, kalau aku bukan baku sih, ini tonton buat anak-anak agak kacau. Agak kacau. Common sense-nya agak minggir dulu. Kapan saya agak pinggir dulu nih. Nanti apa? Konsep baik dan buruk tuh kacau jadinya. Iya. Buat anak-anak. Siapa yang sebenarnya jadi hero, yang jadi anti-hero gitu kan. Kalau anak-anak kan cuma tahunya jahat dan baik kan. Iya. Siapa penjahatnya, siapa orang baiknya malah kacau nanti di pemikiran mereka. Ya memang itu diperuntukkannya untuk semua umur gitu kan. Betul, untuk anak-anak anak 5 5 tahun, kelebihan 25. Betul. jadi di mata anak-anak itu yang jahat masih si Nox sih. Si Nox pasti yang jahat si Nox. Iya. Karena Apalagi- dari awal ngebantu monster. Betul. Ini gitu. Nah, tapi buat anak-anak 5 tahun lebih 25 ini, Nox ternyata tidak sejahat itu. Iya. Gitu. Yang ternyata si Zero. Si Zero, ya biasa lah. Agensi. Namanya juga Yuya. Iya. Enggak sih, namanya juga agensi pemerintahan. Yo. Dengan segala macam rahasia yang mereka tutupin kan. Yo, iya, pengubahan prasasti gitu kan, Oh. ubah sejarah gitu Iya. kan. Dan si Baku yang di sini sebagai pawn kan, Iya. sebagai bidak. Ya udah lu bidak, yang penting lu kerja, ini tugas lu, ini digaji pakai apa? Pakai Chasm. Pakai Chasm. Dan Chasmnya dihilangin lagi sama si Nox. Iya. Anjing. Tapi buat episode minggu depan sendiri kan yang kalahkan Nox itu sebenarnya ini memang dipastikan Baku nggak bakal nolak karena sejalan sama tujuan dia. Dia kan yang tujuannya buat mau ngalahin Nightmare dan menurut dia Nox itu pengganggu karena selalu gangguin dia kan. Betul, ditanamkan seperti itu ya. Iya. Dan makanya begitu dikasih sama yang Kapsen baru pun ya gas kuy kan. Karena ganggu banget nih si Nox. Nggak bisa diajak kompromi gitu. Ya anehnya tuh gini loh, Baku tuh nggak punya pemikiran intensitas kayak Nox siapa sih? Dia Apa namanya? sebenarnya ada pemikiran tersebut, tapi udah terjawab pada bagian Nox itu Kodaka Kensei, Nox itu temennya si Fujimi, Nox itu jahat. Nah, Udah gitu loh. Nah, kalau misalnya penontonnya tuh umur 5 tahun tambah 25. Ya. Kalau Baku umur 25 minus 20. ya. Betul. Nah, Jadi mindsetnya masih begitu anjir. Nox itu siapa sih? Ada apa sih? Yang membuat Nox seperti ini tuh kenapa sih? Apa Iya. dia nggak kepikiran gitu kah? Enggak kayaknya. Karena dia teriming-imingi oleh Chasm. Iya. Dan Nemo. Belum lagi kan dia dibilang Padahal dia punya adik cakep anjir. iya. Maksudnya kayak dibilang si Baku ini selalu mengaku dari kecil dia suka dengan agen, nonton film-film agen. Harusnya film-film dengan spionase seperti itu, pemikiran dia kritis dong. Iya dong. Harusnya dong. Film agen itu bukan film yang ringan loh. Ya mungkin dia yang ditontonnya untuk anak-anak kali. Ini Eden Ali. Legendnya. Dia panutannya Eden Ali namanya. Wow. Balik lagi ke Bakunya sendiri, maksudnya pemikiran agen dia tuh sampai mana jadinya? Perlu dipertanyakan nih jadinya nih. Apa kredibilitas sebagai agentnya nih? Ya kan? Dia tuh berpihak pada suara rakyat, Pak. Wah. Tadi dia tuh yang penting pemilik agennya tidak kenapa-kenapa. Yang penting pemilik agennya selamat. Mau siapa pihaknya siapa, persetan. Persetan bahasanya apa? Oh, Fuck this I'm out. fuck this out, I'm gonna save the pemilik mimpi. Karena menurut sejarahnya si Baku dulu kan sudah pernah nggak nurut ke Zero. Ketika si Zero nyuruh buat kejar misi biar nightmare-nya karena tujuannya harusnya si lukisan, si Baku milih hancurin nightmare-nya biar orang selamat. Iya. Tapi di balik itu buat anak-anak yang umur 5 tambah 25 itu ada hal lain di balik itu ya kan, yang lebih penting harusnya. Gitu ya kan, yaitu mencegah Nox itu untuk mengambil invoker like-nya gitu. Dan nggak perlu dikasih tahu. Harusnya si Zero dari awal bilang gini, kalau dia punya 3 lukisan, dia bisa akses ruangan rahasia. Di ruangan rahasianya ada senjata rahasia.
Dan lu nggak bakal bisa hadapin itu dari rahasianya. Nanti kan aku bakal mikir, oh gitu. Mending kalau maksudnya kalau dari situ udah ada omongan kayak gitu dari Zero, apa ya namanya, tindakan yang paling logik diambil sama si Baku adalah ngancurin lukisannya. Iya. Ngancurin ada satu dan Dia mau apa nggak lu? bisa Beres. jadi itu, nggak bisa jadi kunci. Iya bisa mau apa lu? Kan si Baku Kalau kenapa? logiknya begitu ya. Logiknya seperti itu kalau Nah, cuman karena MC kita ini naif Betul, gitu, ya balik kan. lagi. Balik lagi dia akan memprioritaskan misi di atas segalanya. Iya kan? Lebih terkhususnya dalam pemilik mimpinya. yang kacau sih, yang bodoh gitu loh. Kacau. Emang anjing. Udah gitu Nemo dihilangin pula ininya kepribadiannya. Nemo jadi nggak penting. Iya betul. Kamu cuma jadi maskot di sini. Jadi maskot. Dua arc Nemo cuma jadi maskot doang. Jadi maskot dan tapi bagusnya di sini gini, Nemo mulai berpikirnya setelah masalah yang recovery, akhirnya Nemo menunjukkan sifat aslinya, bukan sifat karakternya. Dimana kan biasanya Nemo misal karakternya sebagai tukang roti, ya udah dia berperan sebagai tukang roti. Jadi pikiran dia cuma nganterin roti ini apa. Tapi setelah kejadian yang si recovery nyelamatin si Baku itu, akhirnya dia punya karakter sendiri. Dia mulai aware bahwa ya iya saya ya Nemo. Saya Nemo, saya emang ada di mimpi-mimpi orang lain karena ada aja. Jadi dia mulai tahu itu Nox, mulai nyebut Baku, Seven hilang. Jadi nggak melulu fokus sama job desk dia yang ada di mimpi itu. Mulai ada karakter lah. Iya, mulai ada karakter di situ. Jadi si Nemo ini sebenarnya mulai hidup, sedikit mulai hidup. Nggak cuman bagian dari, kalau ya dari awal-awal beneran kayak maskot doang si Nemo. Maskot yang emang harus ada di mimpi dan jadi bebannya Baku gitu. Jadi bebannya Baku siap. Iya loh, jadi beban Baku karena beberapa kali si Nemo diserang, ya Baku yang harus nge-defend. Iya. Harus yang nge-protect. Baku help. Kayak asli anjing. Kayak asli tuh, beban banget tuh. Ya dia pernah sih nggak jadi beban kali si Nemo ini pas ngidupin Baku pakai pakai recovery di situ aja dan ya mungkin akhirnya dia sadar bahwa makanya dia juga bukan beban karena dia enteng pas nembak mental. Iya maksudnya mental. Betul. Dari situnya akhirnya dia sadar bahwa ya saya Nemo, saya manusia yang memiliki akal. Ya manusia memiliki akal dan memiliki karakter. Iya. Nah ini sebenarnya masih banyak sekali misteri yang masih belum Terbesarkan. Karena di episode 13 ini benar-benar kayak ditumpahin semua fakta yang bakal dimunculkan nantinya. Gitu. Ini bukan spill detik, ini terlalu detik. Ya, udah kayak di biar biur. Iya betul. Biar. Jadi biar pure. Biar biur. Gitu. Jadi untuk Pewagumi, coba kalian ceritakan teori yang sudah kalian temukan dari arc ini, gitu ya. Tulis di kolom komentar, nanti kita bakal bahas bareng apakah nanti di episode 14-15 apakah akan beneran terwujud ya teori-teori kita, gitu ya. Betul. Iya kan? Iya. Apakah bakal terwujud teori-teori yang selama ini kita bicarakan? Iya, gitu. Dan sesuai dengan ini ya, alur episode ya. Ya, episode ini alur ceritanya ampas tapi karakter development-nya tebel. Benar-benar. Nanti episode 14-15 harusnya story-nya bagus. Story-nya bagus. Harusnya story-nya bagus. Dan Episode kali ini tuh ibaratnya ini prolog, enggak cor-coran tapi nggak pakai tulang-tulang. Oke. Ya, cor-coran tapi nggak pakai tulang-tulang. Iya. Nah, Bisa. jadi cor-corannya udah jadi, tapi Tulang-tulangnya tinggalan. kuku ceker ayamnya tuh baru dipasang. Ceker ayamnya baru dipasang. Repot tuh. Udah gitu cornya nggak pakai tambahan kerikil pula. Wow. Full semen. Ya. Lama banget tuh. Susah tuh. Nah, itulah kenapa nanti di episode depan, episode 14
itu udah mulai fokus ke karakter, yaitu mulai fokus ke Nox. Pertama Nox dulu. Gitu kan. Karena mungkin mereka juga udah capek gitu kan mau masukin monster mingguannya seperti apa. Gitu, ya kan? Makanya akan lebih fokusnya ke karakter development dulu kayaknya. Gitu. Oh iya, musuh lain pun nggak ada ya di Kamen Rider Z Unit ya? Biasanya kan digambarin musuhnya ada yang rada ngotak dikit lah gitu ya. Iya. Ya tidak. Iya, Nightmare yang bekerja sesuai dengan Nightmare aja. Biasa aja gitu. Biasa aja. Gitu, sebagai monster mingguan. Iya, minimal ada yang bisa mikir dikit lah gitu atau lebih pinter dikit gitu ya. Kalau misalnya di Super Sentai gitu kan kayak ada organisasi Nightmare Iya. gitu. Organisasi Nightmare. Dan ternyata nanti ada kan? beneran. Ada organisasi Code, ya kan ada organisasi Nightmare. Iya. Iya kan? Minimal di spill lah ada jenderalnya gitu. Iya. Bisa minimal si Tenonya lah, si Tenonya. 4 aja surgawinya itu. Ya kan? Iya, betul. Nah, jadi untuk Megumi ya jangan lupa untuk tungguin kita pembahasan untuk Zetsu lagi berikutnya. ya, part berikutnya di episode 14-15 gitu ya. Jangan lupa juga untuk like, komen dan subscribe. Jangan lupa juga untuk share supaya kalian nggak ketinggalan untuk episode-episode kita di episode APW Henshin ini ya. Iya. Berarti kita satu episode ini belum tidur loh. Wow. Makanya kalian itu kita nguap terus. Iya benar. Ya, karena kita nggak tidur. Karena kita nggak tidur. Karena di sini kalau tidur nanti malah ketemu sama meteor. Wow. Wah, Iya. betul ketemu meteor ya. Jadi untuk menghindari meteor, di episode kali ini kita nggak tidur. Kita nggak tidur. Ya. Betul sekali. Kan bakunya pun kena mental. Iya, bagus sedang kena mental tapi bentar banget. Bentar Saya kira bakal lebih dark sih itu. Beda ya. Itu nanti mungkin akan dibahas lagi ketika nanti bakunya akan menemukan itu titik benar-benar titik terendahnya. Kalau sekarang kan belum kan, dia cuma titik terendahnya cuma kehilangan capsem aja. Iya. Gitu ya. Mungkin Kan? mungkin titik terendahnya nanti adalah si Baku tahu bahwa organisasi si Kode Code itu. atau si Zero ini apa. Iya. Lalu dia mempertanyakan. Jadi Lama selama ini gue tuh berjuang buat apa? betul, gue tuh ada di jalan kebaikan atau keburukan. Iya. Gitu. Bakal ada ke situ kan. Ada ke situ. Ya, mungkin lagi dimasak sama Yuya. Ya biarkan Yuya memasak. Iya, biar dia yang Biarkan masak. Yuya memasak. Gitu. Semoga masakannya nggak terlalu bikin gumoh ya. Iya. Nggak Jangan terlalu banyak garam ya, jangan terlalu banyak micin dan merica. Gitu. Enak. Enak kan. Oke. Enak banget. Ya, buat Megumi ya, arigato. Arigatou gozaimasu.